يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك أجمعين، آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin zahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sedang berada di akhir bulan Sya'ban. Semoga dengan tambahan usia dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga kini akan terus meningkatkan takwa, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pesan takwa senantiasa dikumandangkan, yang berarti memberikan pesan bahwa takwa merupakan hal penting bagi seorang muslim di dunia ini. Hadirin yang mulia, dan tidak akan lama lagi, kalau masih diberikan panjang umur, kita akan memasuki bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini: Kullu amalin ibnu Adam lahu ila shaum fa innahu li wa anna ajzibi. Artinya, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena istimewanya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam melakukan doa. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bagi Nabi Muhammad SAW adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu ditinjau adalah persiapkan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekadar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua? Itu Allah. Kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi bagi para pedagang dan pengusaha jasa. Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Buniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi. Apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu mohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dan pribadi yang juga suci. Dan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang berkah, sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah SAW. Kamu min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga saja. Jamaah salat rahimakumullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penampakan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau syam secara bahasa bermakna imsak, yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya menjerumuskan. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar,
kebencian dipertontonkan, hoax disebar, serta hujatan dan caci maki yang disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Allahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zumarati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadan karim. Walikum barru raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in at-tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhilla syurka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyya wansur man nasarad din wa khudul man khadalal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa aghlil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khasah wasairil baladil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Wadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. أيها الناس إذا صعد الخاطب على المنبر ثم خطب فليتحدث أحدكم ومن تحدث فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di Jumat yang mulia ini, masih di bulan Sya'ban, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat Islam dan juga nikmat iman. Yang sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan juga para sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hitungan hari ke depan, tidak lama lagi kita akan memasuki ke dalam bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan sabar, bulan perjuangan, bulan pembebasan dari api neraka, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan kemuliaan yang diberikan untuk bulan Ramadan ini karena saking mulianya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan ini? Karena pada bulan ini ialah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang kemudian akan disampaikan melalui malaikat Jibril, diwahyukan dari Allah ke Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Sehingga untuk menghormati Al-Quran ini kita diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan penuh lamanya di bulan ini, bulan Ramadan. Ya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan memasukinya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah memberikan begitu banyak janji-janji, memberikan begitu banyak perhatian yang diberikan kepada bulan Ramadan ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan itu. Karena tadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dalam bulan Ramadan juga ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dalam bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, atau barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka ia sungguh tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ya, hadis ini memberikan kepada kita semua, memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita harus bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kelebihan-kelebihan terhadap bulan Ramadan ini. Dan kegembiraan itu juga dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita atau kepada orang lain. Kalau sekarang musimnya media sosial, kita juga dapat menyampaikan ke media sosial juga berkaitan dengan kegembiraan kita akan datangnya bulan Ramadan ini. Karena dahulu Rasulullah SAW selalu memberikan kabar gembira pada para sahabatnya akan datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu bagaimanakah persiapan-persiapan kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini? Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan ini karena kita tidak tahu bahwa Ramadan yang akan datang ini apakah kita betul-betul akan menjumpainya, ya, atau justru sebelum Ramadan yang akan datang nanti itu datang, kita sudah meninggal dunia, atau bisa jadi Ramadan nanti akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi apa saja bentuk persiapan yang kita persiapkan untuk menjelang kedatangan Ramadan ini? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah niat. Niat yang sungguh-sungguh untuk menghidupkan bulan Ramadan. Ramadan datang setiap tahun kepada kita. Seringkali ia tidak memberikan bekas pada diri kita. Seringkali Ramadan tidak memberikan bekas terhadap perilaku dan tindak tanduk kita. Ya, ketika Ramadan berlalu bahkan kita tidak ada perubahan sama sekali pada diri kita. Maka kita mulai saat ini kita niatkan betul-betul bahwa Ramadan ini bukan sekedar ibadah ritual, ya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk berpuasa selama sebulan penuh selama Ramadan itu. Akan tetapi kita tancapkan di dalam diri kita niat untuk menghasilkan berbagai bentuk macam kebaikan. Karena di bulan Ramadan ini nanti akan ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang dengannya insya Allah akan meningkatkan ghirah keislaman kita. Maka niatkan dan tancapkan dalam hati kita untuk menghasilkan berbagai bentuk kegiatan yang baik, ya, sehingga mendapatkan keridhaan Allah sekaligus pahala yang begitu besar dari bulan Ramadan ini. Dan itu tidak hanya berakhir di bulan Ramadan saja, tetapi kita lanjutkan kegiatan-kegiatan positif tadi pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan hingga Ramadan datang lagi kepada kita. Kemudian kita juga sungguh-sungguh menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena para ulama dahulu senantiasa menganggap bahwa Ramadan yang akan datang itu adalah Ramadan yang terakhir bagi mereka. Oleh karena itu, biasanya ulama salafus salih semenjak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka selalu berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan." Dan juga berdoa setelah Ramadan usai hingga 6 bulan setelahnya. Mereka berdoa, "Ya Allah, terimalah ibadah kami selama bulan Ramadan yang lalu." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita persiapkan untuk Ramadan adalah bertaubat. Bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Dan manusia adalah tempatnya segala bentuk kesalahan, tempatnya kekhilafan-kekhilafan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un." Setiap anak cucu Nabi Adam, setiap manusia, khata'un adalah pendosa atau tempatnya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat, suka bertaubat secara bersungguh-sungguh pada Allah atas segala kesalahan-kesalahan mereka. Ya, ketika kita di luar Ramadan banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kekhilafan-kekhilafan.
Maka Ramadan datang kepada kita untuk mengingatkan agar kita segera kembali, segera bertaubat kepada Allah. Kita yang dulunya mungkin sering bermaksiat, maka gunakan Ramadan ini sebagai momentum. Itu momentum bagi kita untuk bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah benar-benar menerima amal ibadah kita yang akan kita laksanakan pada Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hal yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah kita harus persiapkan ilmunya, yaitu ilmu tentang ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, seperti bagaimana agar memaksimalkan puasa kita selama bulan Ramadan. Juga ada ibadah tarawih, ibadah qiyamul lail, dan yang paling penting, tidak kalah penting juga adalah ilmu mengenai Al-Quran itu sendiri, yang dengan Al-Quran bulan Ramadan ini dimuliakan. Yang mulai dari ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, hingga ilmu cara mentadabburi isi dari Al-Quran tersebut. Ya, ini semua tentu telah disyariatkan dalam agama kita. Maka sebuah kewajiban bagi kita semua untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. Kenapa? Karena ini sifatnya fardu ain, fardu kewajiban bagi setiap individu. Itu fardunya, jadi tidak dapat diwakilkan. Maka setiap individu dari kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan adalah persiapan fisik kita, persiapan jasmani kita. Karena ibadah Ramadan ini adalah ibadah fisik, ibadah puasa adalah ibadah fisik. Maka kemudian kenapa Rasulullah SAW biasanya sebelum memasuki bulan Ramadan beliau banyak berpuasa di bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban, sebagai bentuk pemanasan, sehingga saat masuk bulan Ramadan beliau terbiasa untuk berpuasa. Meskipun sebenarnya Rasulullah SAW juga sering berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Akan tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada ibadah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang lebih baik setelah Ramadan dibandingkan bulan Sya'ban. Ya, oleh karena itu, mari kita sambut bulan yang mulia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.